Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Lahir di Tunis tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nenek moyangnya hijrah ke Hijaz sebelum datangnya Islam. Pada masa Ibnu Khaldun disebut masa kemunduran yang ditandai dengan disintegrasi politik dan stagnasi pemikiran. Namun bukan berarti pada masa itu tidak ada gairah intelektual yang ditandai dengan temuan-temuan baru. Misalnya menurut Syafiq Mughni dalam penelitiannya mengenai dinamika intelektual Islam pada abad ke-8 telah menunjukkan bahwa masih banyak ilmuwan muslim sepanjang abad. Dari sekian banyak pemikiran muslim yang muncul pada abad ke-8 atau kemunduran, Ibnu Khaldun adalah salah satu dari tokoh Islam pada waktu itu. Dia masih memiliki garis keturunan dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi SAW. Di Andalusia, keluarga Khaldun memainkan peranan yang cukup menonjol baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi politik. Mereka awalnya menetap di kota Karmel, kemudian pindah ke kota Sevilla. Di kota ini mereka memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Akan tetapi melihat kakinya yang aktif dalam pemerintahan, maka ayah Ibnu Khaldun memutuskan untuk menjauhkan diri sama sekali dari dunia politik dan mengkhususkan dirinya untuk bergerak hanya di bidang ilmu pengetahuan. Ayahnya menjadi terkenal di bidang bahasa Arab dan tasawuf. Munawir Sajarzali mengatakan, guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Dia belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Dia fasih dalam qiraat, sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Dia memperlihatkan caranya yang seimbang dan merata antara mata pelajaran tafsir, hadis, fikih, dan gramatika bahasa Arab yang diambil dari sejumlah guru yang ada di Tunisia. Dilihat dari banyaknya yang dipelajari Ibnu Khaldun, hal ini dapat diketahui bahwa dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan dia tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja, sehingga pengetahuannya begitu luas dan sangat bervariasi. Ibnu Khaldun mulai berkarir dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Dalam kurun waktu itu dari 10 kali dia pindah jabatan dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Jabatan pertama Ibnu Khaldun adalah sebagai anggota Majelis Keilmuan Sultan Abu Inal dari Bani Marin di ibu kota Fez. Kemudian dia diangkat menjadi sekretaris Sultan. Ibnu Khaldun juga mengajarkan ilmunya di masjid. Kemudian dia pindah ke Biskara. Dari Biskara kembali ke Andalusia, baru menuju Tilimsan tahun 1374 Masehi. Di Tilimsan ini Ibnu Khaldun menemukan tempat untuk menulis dan membaca di rumah Bani Arif di dekat benteng Qal'at Ibnu Salamah sebagai tempat tinggal dan tinggal di istana Ibnu Salamah. Di tempat inilah selama 4 tahun dia memulai karyanya yang terkenal dengan kitab Al-Ibar, Sejarah Universal. Pada tahun 1378 dia meninggalkan istana dan menuju Tunisia. Selama di Tunis dia melakukan revisi terhadap karyanya dan naskah asli tersebut dihadiahkan kepada Sultan Abu al-Abbas tahun 1382 Masehi. Pada tahun 1382 Masehi, dia pindah ke Alexandria dan menetap di Mesir. Di Mesir ini, Ibnu Khaldun mengajar di Masjid Al-Azhar. Di Masjid Al-Azhar, dia memberi kuliah hadis, fikih, maliki, serta menerangkan teori-teori kemasyhurannya dalam kitab Muqaddimah. Di samping juga mengajar di perguruan tinggi Al-Azhar, dia diangkat sebagai hakim mazhab Maliki pada tahun 1384 Masehi dan aktif dalam dunia pendidikan. Pada tanggal 25 Ramadan
808 Hijriah bertepatan tanggal 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 76 tahun. Untuk menghormati nama besarnya, dia dimakamkan di pemakaman Sufi di Bab al-Nasr, Kairo, yang merupakan makam para ulama dan orang-orang penting. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan beraneka ragam dan bersifat universal. Samsul Kurniawan dan Erwin Mahrus menyebutkan 3 tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yaitu Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan pada akal untuk lebih giat dan melaksanakan aktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah peningkatan kecerdasan manusia dan kemampuannya berpikir. Dengan kemampuan tersebut, manusia akan dapat meningkatkan pengetahuannya dengan cara memperoleh lebih banyak warisan pengetahuan pada saat belajar. Yang kedua, tujuan peningkatan kemasyarakatan. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu dan pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Semakin dinamis budaya suatu masyarakat, semakin bermutu dan dinamis pula keterampilan masyarakat tersebut. Untuk itu, manusia seyogianya berusaha memperoleh ilmu dan keterampilan sebanyak mungkin sebagai salah satu cara membantunya untuk dapat hidup dengan baik dalam masyarakat yang dinamis dan berbudaya. Yang ketiga, tujuan pendidikan dari segi keruhanian. Tujuan pendidikan dari segi keruhanian adalah dengan meningkatkan keruhanian manusia dengan menjalankan praktik ibadah, zikir, khalwat, dan mengasingkan diri dari halayak ramai sedapat mungkin untuk tujuan ibadah sebagaimana yang dilakukan para sufi. Syamsul Nizar menyebutkan tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yaitu yang pertama, pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ilmu lisan atau bahasa, yaitu ilmu tentang bahasa, sastra atau bahasa yang tersusun secara puitis. Yang kedua ilmu nakli, yaitu ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. Ilmu ini berupa membaca kitab suci Al-Quran dan tafsirnya, sanad dan hadis yang pentasihannya, serta istimbat tentang kaidah-kaidah fikih. Dengan ilmu ini manusia dapat mengetahui hukum-hukum Allah yang diwajibkan kepada manusia. Yang ketiga ilmu akli, yaitu ilmu yang diperoleh manusia melalui kemampuan berpikir. Proses perolehannya dilakukan melalui panca indera dan akal. Ibnu Khaldun menyusun ilmu-ilmu nakli sesuai dengan manfaat dan kepentingan bagi peserta didik kepada beberapa ilmu, yaitu pertama, Al-Quran, yang kedua, ulumul Quran, yang ketiga, ulumul hadis, yang keempat, usul fikih, 5, fikih, yang keenam, ilmu kalam, ketujuh, ilmu tasawuf, dan kedelapan, ilmu ta'bir al-ru'yah. Sedangkan untuk ilmu akli, Ibnu Khaldun membaginya menjadi 4 kelompok, yaitu ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada maklumat-maklumat dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang tertentu yang dikaji oleh murid dalam tiap tahap pendidikan. Dalam pembahasannya mengenai kurikulum, Ibnu Khaldun mencoba membandingkan kurikulum-kurikulum yang berlaku pada masanya, yaitu kurikulum pada tingkat rendah yang terjadi di negara Islam bagian barat dan timur. Ia mengatakan bahwa sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku di Maghrib, bahwa orang-orang Maghrib membatasi pendidikan dan pengajaran mereka pada mempelajari Al-Quran dari berbagai segi kandungannya. Sedangkan orang-orang Andalusia
Mereka menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengajarannya, karena Al-Quran merupakan sumber Islam dan sumber semua ilmu pengetahuan. Sehingga mereka tidak membatasi pengajaran anak-anak pada mempelajari Al-Quran saja. Akan tetapi dimasukkan juga pelajaran-pelajaran lain seperti syair, karang-mengarang, khat, kaidah-kaidah bahasa Arab, dan hafalan-hafalan lainnya. Setelah mengadakan penelitian, maka Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi 4 macam, yang masing-masing bagian diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas mempelajarinya. 4 macam pembagian itu adalah ilmu agama, yang terdiri dari tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Selanjutnya ilmu aqliyah, yang terdiri dari ilmu kalam dan ilmu ketuhanan. Selanjutnya ilmu alat, yang membantu mempelajari ilmu agama, yang terdiri dari ilmu bahasa Arab, ilmu hitung, dan ilmu-ilmu lain yang membantu mempelajari agama. Terakhir ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu filsafat, yaitu logika. Menurut Ibnu Khaldun, kedua kelompok yang pertama itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faidah dari ilmu itu sendiri. Sedangkan kedua ilmu pengetahuan yang terakhir adalah merupakan alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan golongan pertama. Demikian pandangan Ibnu Khaldun tentang materi pengetahuan yang menunjukkan keseimbangan antara ilmu syariat dan ilmu aqliyah. Meskipun dia meletakkan ilmu agama pada tempat yang pertama, hal itu ditinjau dari segi kegunaannya bagi anak didik, karena membantunya untuk hidup dengan seimbang, namun dia juga meletakkan ilmu aqliyah di tempat yang mulia sejajar dengan ilmu agama. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu pengetahuan tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar banyak tergantung pada para pendidik, bagaimana dan sejauh mana mereka pandai mempergunakan berbagai metode yang tepat dan baik.